Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat luar biasa. Bagus, sehat, semangat luar biasa. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga menjadi berkah. Nah, Ibu minta kepada Bella untuk memimpin doanya. Bella, dipersilahkan. Doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak ibu lihat teman di sekelilingnya, di samping, di kanan, di kiri. Coba dilihat, ada nggak temannya yang nggak hadir? Enggak, Bu. Oke, bagus, hadir semua ya, mantap. Seperti biasanya, sebelum masuk ke materi, kita bernyanyi lagu wajib nasional. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu mau kita bernyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. 3, 2, 1, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, anak-anak ibu semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang berjudul kecepatan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah dengan PowerPoint yang akan ibu tampilkan nanti, diharapkan anak-anak ibu dapat menyimpulkan perbandingan kecepatan dengan benar. Dan dengan diskusi kelompok nanti, anak-anak ibu dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kecepatan. Langsung saja, di sini ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu. Siapa di sini yang pernah melihat balapan mobil? Saya, Bu. Iya, Bella. Kenapa mereka berbalapan? Supaya mencapai garis finish dengan cepat. Bagus sekali. Mereka berbalapan supaya mencapai garis finish dengan cepat. Bagus sekali. Nah, di sini ibu ada PowerPoint yang berisikan tentang materi, latihan soal mengenai kecepatan. Nah, sebelum mempelajari apa sih itu kecepatan, ibu mau mengetes nih konsentrasi anak-anak ibu di sini. Nah, kita ada ice breaking. Gimana Bu ice breakingnya? Ya, seperti ini. Dengarkan ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nanti ibu sebut namanya. Yang disebut namanya harus menyebutkan namanya lagi dan menyebutkan nama temannya. Siapa yang namanya disebut harus langsung tepuk konsentrasi. Nama saya Indah, seperti itu. Nah, siapa yang namanya disebut tetapi tidak tepuk konsentrasi, maka dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya yaitu menyanyikan lagu Satuan Panjang yang kita nyanyikan minggu lalu, seperti itu. Oke, mari kita mulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nama saya Putri Bella. Nama saya Bella. Indah. Bagus, seperti itu. Berikut media pembelajaran kita. Apa aja sih yang ada dalam media ini? Nah, dengan media ini kita akan mempelajari materi mengenai apa itu kecepatan, bagaimana menghitung jarak tempuh, dan bagaimana menghitung waktu tempuh. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu materi kecepatan. Nah, kecepatan merupakan perbandingan jarak dengan waktu. Kecepatan dari suatu tempat ke tempat lain itu merupakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ini memiliki rumus. Nah, rumusnya yaitu V sama dengan S per T. V
disimbolkan untuk kecepatan rata-rata, S disimbolkan untuk jarak tempuh, dengan T disimbolkan untuk waktu tempuh. Lalu bagaimana sih contoh soal mencari kecepatan rata-rata? Mari kita lihat contoh berikut ini. Dalam contoh ini, untuk soal kecepatan rata-rata, sebuah bus dapat menempuh jarak 40 km dengan waktu 20 menit. Lalu, berapa sih kecepatan bus tersebut? Oke, langsung saja kita bahas. Nah, diketahui dalam soal bahwa jarak tempuh bus ini ialah 40 km yang disimbolkan dengan S. S sama dengan 40 km. Kemudian diketahui lagi bahwa waktu tempuhnya 20 menit yang disimbolkan dengan T. T sama dengan 20 menit. Kemudian yang ditanya yaitu kecepatan yang disimbolkan dengan V. Langsung saja kita masukkan rumus kecepatan. V sama dengan S per T. V sama dengan S-nya kita masukkan 40 km per jam dibagi 20 menit. 20 menit dipindahkan dalam satuan jam menjadi 1/3 jam. Jadi didapatlah di sini 40 km bagi 1/3 jam, sehingga jawabannya ialah 120 km. Jadi jarak tempuh sebuah bus tersebut ialah 120 km. Nah, lanjut materi selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menghitung jarak tempuh. Nah, di sini dijelaskan bahwa jarak merupakan satuan panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, jarak, kecepatan, dan juga waktu tempuh memiliki hubungan loh. Apa sih hubungan ketiga itu? Nah, untuk mengetahui sebuah jarak, kita cukup mengalihkan kecepatan dengan waktu tempuh yang disimbolkan dengan S sama dengan V kali T. V kali T dengan S untuk jarak tempuh, V untuk kecepatan, T untuk waktu tempuh. Nah, lalu bagaimana sih contoh soal untuk menghitung waktu tempuh? Mari kita lihat contoh berikut ini. Sebuah ambulans melaju dari kota Medan menuju kota Binjai selama 2 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa sih jarak tempuh ambulans tersebut? Nah, langsung saja kita masukkan ke penyelesaiannya. Nah, diketahui dari soal berikut ini bahwa kecepatan ambulans itu ialah 60 km per jam yang disimbolkan dengan V. V sama dengan 60 km per jam. Kemudian diketahui juga bahwa T ataupun waktunya ialah 2 jam. Langsung saja kita masukkan rumus untuk mencari jarak tempuh, yaitu S sama dengan V kali T. Dengan langsung mengalihkan V dan T-nya. V-nya 60 km per jam dikali T 2 jam, yaitu 120 km per jam. Jadi, jarak yang ditempuh oleh ambulans dari kota Medan menuju kota Binjai ialah 120 km per jam. Nah, yang terakhir nih, kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung waktu tempuh. Nah, waktu tempuh ini merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh sebuah perjalanan. Nah, waktu tempuh ini disimbolkan dengan T. Bagaimana sih cara menghitung waktu tempuh? Nah, untuk menghitung waktu tempuh, kita cukup membagikan jarak tempuh dengan kecepatan yang disimbolkan dengan T sama dengan S per V. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda yang berkecepatan 20 km per jam. Dengan jarak rumah Dayu ke sekolah itu adalah 5 km. Berapa sih waktu yang ditempuh Dayu untuk sampai ke sekolah? Nah, langsung kita masukkan penyelesaiannya. Nah, diketahui dari soal bahwa kecepatan Dayu 20 km, berarti disimbolkan dengan V. V sama dengan 20 km. Kemudian
jarak rumah Dayu 5 km. Yang di rumah Dayu 5 km yang disimbolkan dengan S. S sama dengan 5 km. Langsung kita masukkan soal untuk menghitung waktu tempuh, yaitu T sama dengan S per V. Jadi 5 km dibagi 20 km per jam sama dengan 1/4 jam, yang jika dipindahkan ke dalam satuan menit menjadi 15 menit. Jadi waktu tempuh Dayu dari rumah ke sekolah ialah 15 menit. Nah, sekian media pembelajaran kita. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu sekarang ini membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, caranya setiap anak ibu secara bergilir menyebutkan kata dang, ding, dung. Satu yang dari sebelah kiri, dari sebelah kanan menyebutkan kata dang, kemudian yang teman di sebelahnya menyebutkan kata ding, yang di sebelahnya lagi menyebutkan kata dung. Kemudian setiap siswa yang menyebutkan kata ding akan berkumpul menjadi kelompok 2, dan siswa yang menyebutkan kata dang berkumpul untuk menjadi kelompok 3. Nah, dimulai dari sebelah kanan. Oke, baik. Peraturan ya anak-anak ibu. Yang kelompok dang ada di sini, kelompok ding ada di sini, kemudian yang kelompok dung barisan di sini. Oke, baik. Semuanya duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah berkumpul dengan teman kelompoknya. Baik. Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian bahas dengan teman-teman kelompok kalian. Lihat di halaman pertama bahwa ada identitas siswa. Nah, silahkan anak-anak ibu mengisi identitasnya, nama dan juga kelasnya ya. Baik, di halaman selanjutnya coba dibuka. Nah, di situ ada petunjuk penggunaan LKPD. Nah, petunjuk penggunaan LKPD yang pertama di situ apa, Nak? Nah, yang pertama itu kan berdoa. Tadi kita sudah berdoa. Kemudian ada petunjuk yang kedua. Nah, ibu mau kelompok 1. Sebutkan apa petunjuk yang kedua dalam LKPD. Iya, bagus. Petunjuk yang kedua dalam LKPD ialah materi yang ada dalam LKPD. Ini ialah mengenai kecepatan, dan LKPD ini juga berisi mengenai soal-soal materi kecepatan. Selanjutnya, kelompok 2 ibu mau membacakan petunjuk yang ketiga dalam LKPD. Iya, betul. Nah, petunjuk yang ketiga dalam LKPD itu ialah bacalah setiap pertanyaan yang ada dalam LKPD dengan teliti. Nah, yang terakhir petunjuk keempat, coba kelompok 3 baca. Iya, betul. Nah, petunjuk yang terakhir itu ialah setiap anak-anak ibu menemukan kesulitan dalam mengerjakan LKPD, langsung tanyakan kepada ibu. Jika soalnya tidak dimengerti ataupun tulisannya tidak terbaca, bisa tanyakan kepada ibu ya. Nah, selanjutnya coba lihat di halaman 4. Nah, di situ ada aktivitas 1. Nah, di aktivitas 1 itu ada soal cerita bahwa seorang ibu akan pergi ke pasar yang berjarak 3 km dari rumahnya. Dan ibu memiliki 4 transportasi kendaraan yang dapat digunakan untuk menempuh pasar. 4 kendaraan tersebut ialah ojek, motor, sepeda, dan juga becak. Pertanyaannya, transportasi manakah yang bisa membawa ibu cepat sampai ke pasar? Nah, selain itu ada juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mengapa dipilih becak atau mengapa dipilih ojek? Anak-anak ibu harus menjelaskannya di dalam LKPD tersebut. Nah, kemudian jika sudah mengerjakannya, nanti ibu mau ada satu kelompok yang ibu tunjuk secara random untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Baik, ibu persilakan. Ibu tunggu waktunya selama 20 menit. Oke, baik. Gimana? Sudah siap mengerjakannya? Iya, ibu
Mau di sini siapa kelompoknya yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Iya, bagus, kelompok 2. Ibu persilakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 dipersilakan. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Nah, kepada anak-anak ibu kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Iya, kelompok 3 dipersilakan. Oke, bagaimana nih kelompok 2? Kelompok 3 bertanya, mengapa kelompok 2 memilih ojek sebagai transportasi yang dapat menghantarkan ibu dengan kecepatan yang lebih cepat? Kelompok 2? Iya, begitu ya anak-anak. Kenapa ojek? Karena ojek ini memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada becak, motor, dan juga angkot dengan kecepatan 60 km per jam. Oke, bagus. Dipersilakan kelompok 2 untuk kembali ke bangkunya. Oke anak-anak ibu, sekarang beri aplaus untuk kita semua. Oke, nah di sini ibu mau salah satu dari anak-anak ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya Fadli, dipersilakan Fadli. Iya, bagus. Nah, seperti yang disampaikan oleh Fadli bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai kecepatan. Kecepatan itu adalah perbandingan jarak dengan waktu yang dirumuskan dengan kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh, atau yang disimbolkan dengan V sama dengan S per T. Kemudian untuk menghitung waktu tempuh dirumuskan dengan T sama dengan jarak tempuh dikali kecepatan. Dan untuk mencari waktu tempuh cukup dengan membagikan jarak tempuh dengan waktu. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih kepada kalian sebelum pembelajarannya ditutup. Masih ada nggak sih di sini anak-anak ibu yang belum paham tentang apa itu kecepatan, rumusnya seperti apa? Dan ada nggak yang belum paham bagaimana cara menghitung waktu tempuh, cara menghitung jarak tempuh, gitu. Jangan malu-malu ya, kita bahas hari ini. Akan ibu jawab, ada masih yang belum mengerti? Iya, baik, sudah mengerti. Oke, gimana nih perasaannya setelah belajar mengenai kecepatan? Ya, senang ya. Ibu juga senang nih melihat kalian pada antusias, sudah bisa menyelesaikan LKPD, mempresentasikannya ke depan kelas, kemudian audiensnya juga bertanya, sangat aktif. Ibu juga sangat senang melihat pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ditutup, kita menyanyikan lagu daerah dari Sumatera Barat dulu. Nah, ibu mau kita menyanyikan lagu Kampuang Nan Jauh di Motor. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, ya. Kampuang nan jauh di Mato, Gunung Sansai bakuliang, takkan ajo kawan-kawan nan lamo, sangke basulyang sulyang, takkan ajo kampuang, induk ayah adia sadonyo, taso ngimbau den pulang, den takkan ajo kampuang. Oke, baik. Sebagai penutupnya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di hari berikutnya. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.